Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang sangat hebat-hebat, yaitu guru-guru hebat SMP Al-Amin, Agung Surakarta. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya sudah dapat bergabung bersama saya dalam webinar budaya positif kali ini yang merupakan pengimbasan dari modul 1.4 dalam pembelajaran calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membagikan materi yang ada pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru atau pemimpin pembelajaran ke depannya nanti. Jadi pada modul 1.4 ini sebagai guru penggerak saya mempelajari tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Sebenarnya secara garis besar, budaya positif itu bisa kita artikan bahwa budaya itu adalah kebiasaan dan positif itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau digabungkan, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Berbicara tentang budaya positif. Lalu mengapa sih budaya positif tersebut harus kita terapkan di lingkungan sekolah? Jadi latar belakang dari budaya positif itu adalah suasana positif yang sangat mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Ya. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan sesuatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Nah, jadi siswa tidak menjadi suatu beban saat mendapatkan materi. Dia akan merasa senang. Bahkan materi yang mereka dapatkan itu adalah suatu kebutuhan yang harus mereka dapatkan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, melainkan dari lingkungan di sekitar yang mereka tempati. Sehingga budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan di sekolah yang bersihap pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana caranya kita membentuk budaya positif tersebut? Nah, caranya adalah dengan membentuk atau menerapkan disiplin positif. Karena disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan. Bapak Ibu pasti sudah sering membuat peraturan kelas atau peraturan di sekolah ya, bahwa siswa yang piket harus berangkat lebih awal, seperti itu ya. Atau siswa berangkat pukul 7, tidak boleh telat. Atau Ibu membuat peraturan siswa wajib mengikuti pembelajaran tepat waktu. Nah, itu biasanya peraturan-peraturan seperti itu tidak berpihak pada siswa. Karena peraturan itu dibuat oleh satu pihak, yaitu kita sebagai pendidik. Dan mereka tidak membuat. Oleh karena itu, perlu kita membuat kedisiplinan yang positif. Mohon maaf ya sebelumnya, bukan berarti saya mengatakan bahwa peraturan disiplin yang sudah kita buat di lingkungan sekolah kita itu negatif. Tidak ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi, disiplin positif di sini yang saya maksud adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya. Jadi siswa itu tidak merasa dihukum seperti itu. Dan tidak merasa ada ancaman dalam praktiknya nanti melibatkan komunikasi perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi siswa itu disiplin, namun dia tidak mendapatkan ancaman atau kekerasan, Bapak Ibu.
Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, ketika mereka melakukan sesuatu, mereka sudah tahu konsekuensinya itu apa. Jika melakukan indisipliner itu akan menimbulkan apa. Nah, mereka tahu konsekuensi yang harus mereka jalani. Konsekuensi dengan hukuman itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu kita itu suatu kekerasan, tapi kalau konsekuensi itu adalah tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Dan selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, hukuman. Nah, berarti Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu mengajarkan anak disiplin itu dengan sogokan, itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Tidak boleh ya. Jadi contoh sogokan di sini seperti ini. Misalkan nih, si Budi. Budi, besok kamu berangkat lebih awal ya, jangan telat. Kalau kamu nanti berangkatnya aktif, Ibu belikan buku. Nah, itu suatu sogokan Bapak Ibu. Jadi seperti itu ada tempatnya tersendiri. Tidak boleh dilakukan mendisiplinkan dengan cara sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi tidak ada lagi misalnya Surya terlambat sekolah, lalu guru memerintahnya untuk push up 5 kali atau keliling lapangan 10 kali karena dia terlambat sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu masih menerapkan disiplin seperti itu, berarti itu mendisiplinkan siswa dengan cara ancaman atau punishment Bapak Ibu, hukuman. Nah, dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, Bapak Ibu, berarti kita itu memang harus benar-benar mengajak siswa itu, mendisiplinkan siswa itu dengan cara yang lahir dan batin, Bapak Ibu, tanpa ada sogokan, ancaman, atau hukuman. Karena nilai yang akan lahir itu nanti adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa aja di situ? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, sekarang saya ada contoh untuk melakukan disiplin terutama dalam kelas, yaitu kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas, kita bentuk kondisi kelas itu seperti apa. Misalkan, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bahwasanya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadi di dalam kelas itu, jika kita sudah membuat keyakinan kelas dan akan ada yang menambahkan lagi, maka Bapak Ibu bisa mempersilahkan dari keyakinan kelas yang kita buat ini nanti untuk dapat disepakati seperti itu. Bagi yang mereka tidak mengikuti peraturan, kita bisa menunjukkan ini loh keyakinan kelas yang kita buat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada menghormati, atau yang menghormati di situ maksudnya adalah jika ada dari kelas lain untuk meminjam pena atau meminjam penghapus. Jadi kita bisa mengatakan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, jadi kita tidak perlu ngomong temennya pinjam pena nanti pulangin ya. Nah, tidak perlu ngomong seperti itu. Dari kata-kata seperti itu bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti di situ dia akan memiliki inisiatif untuk mengembalikan. Seperti itu. Nah, biasanya keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Lalu apa saja dasar kebutuhan dasar manusia itu? Di sini saya menyampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya kebutuhan bertahan hidup di sini adalah bahwasanya contoh nih, kita masih ngajar, seorang guru masih ngajar. Terus tiba-tiba siswa tanya dengan guru, "Bu, kapan sih istirahat?" Nah, padahal sebentar lagi itu kan istirahat. Jadi kita bisa menjawab, sabar ya nak, sebentar lagi kita istirahat. Nah, kenapa siswa menanyakan kebutuhan tersebut, kebutuhan bertahan hidup? Setelah istirahat, mereka pasti akan merasa rileks. Mereka akan jajan, mereka akan ngobrol dengan temannya, seperti itu.
Dan kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi dia ingin diterima oleh teman-temannya, dia ingin ditemenin, dia ingin diperhatikan, seperti itu. Butuh kasih sayang dari seorang guru, pengen curhat. Jadi sebagai pendidik, kita juga jangan terlalu vakum, bisa menanyakan kepada peserta didik kita, ada masalah apa, atau seperti apa kondisinya, dengan penuh perhatian ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Penguasaan ini di sini disebut yaitu pujian Bapak Ibu. Misalkan contohnya si Rudi sudah rajin mengerjakan tugas. Jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu memberikan pujian. Hebat sekali kamu Rudi, tugasmu selalu selesai. Hebat ya, pasti kamu rajin. Nah itu dengan cara seperti itu murid sudah merasa senang loh Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik tuh harus benar-benar kreatif juga untuk menghadapi siswa-siswa kita yang penuh dengan berbagai karakter. Seperti itu. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebebasan di situ yaitu dia memiliki keinginan hidup yang bebas dalam bermain. Kalau pendidik itu kan masih dalam lingkungan sekolah, pasti kan bermain, olahraga, lari-lari bebas, bicara, ngobrol bebas, seperti itu ya. Dia memiliki kebebasan untuk curhat dengan temannya yang lain. Dan yang terakhir yaitu ketenangan. Ketenangan di sini membutuhkan ketenangan dalam pembelajaran. Nah, berarti Bapak Ibu, selama ini coba kita kontrol diri, kita koreksi diri kita. Kira-kira anak-anak itu sudah senang belum sih dengan pembelajaran yang kita berikan? Kira-kira anak-anak itu sudah merasa terpenuhi belum sih pembelajaran yang kita sampaikan? Karena dalam pembelajaran itu kita berusaha untuk tidak membuat murid merasa terbebani. Sekarang kita memasuki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol, Bapak Ibu bisa dibaca di situ. Sebagai seorang guru kita harus mampu menempatkan posisi kita dalam melakukan atau mengendalikan kegiatan indisipliner. Yaitu di situ ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Di antaranya penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu coba kita refleksikan sebentar diri kita Bapak Ibu. Kira-kira kita berada di posisi yang mana nih? Apakah kita ada di posisi sebagai penghukum, atau di posisi pembuat rasa bersalah, atau di posisi teman, atau di posisi pemantau, atau di posisi manajer kira-kira? Bapak Ibu bisa refleksikan dan tanyakan pada perasaan Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Jadi kalau posisi penghukum itu, kita sering melakukan perintah kepada murid kita. Misalkan contohnya si Andi telat nih. Andi, karena kamu telat berangkat, maka kamu ibu suruh lari ke lapangan selama 10 menit misalkan. Nah, itu berarti kan menghukum ya Bapak Ibu. Itu namanya mengancam. Bisa Bapak Ibu keturunkan dengan cara 5 posisi kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Saya rasa pembuat rasa bersalah itu lebih baik daripada yang penghukum tadi itu Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah contohnya di sini, kalau ada siswa yang misalkan agak bandel gitu ya, mohon maaf Bapak Ibu bisa tanya, kamu nggak kasihan tah sama ayahmu, sama ibumu yang selama ini sudah berjuang mencari nafkah, yang selama ini sudah berjuang memberikan kebutuhan kepadamu, sedangkan kamu sendiri sekolahnya nggak benar. Nah, dari situ siswa akan merasa, oh iya, ternyata saya ini salah. Nah, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa di posisi kontrol sebagai teman. Contohnya seperti ini. Ayolah, kita lebih aktif lagi. Jangan malas-malas lagi belajar. Seperti Ibu. Besok bisa lebih aktif lagi ya. Nah, seperti itu berarti kita bisa seperti teman. Dengan kata-kata, ayolah, semangatnya ditumbuhkan lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan posisi pemantau. Posisi pemantau itu biasanya dari pihak sekolahan itu sudah membuat program atau kesepakatan seperti misalkan kalau nggak berangkat 1 kali, itu poinnya apa? Kalau tidak memakai seragam, nah itu poinnya berapa? Dari situ kita bisa memantau dengan menggunakan ukuran yang sudah kita buat tadi itu, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini maksudnya itu adalah mengelola sebuah kesalahan untuk menjadikan sesuatu kesalahan itu sebagai penguatan karakter, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi semua kesalahan yang ada pada siswa bisa kita kaji Bapak Ibu, lalu kita jadikan sebagai penguatan karakter.
Ini adalah sebuah gambaran segitiga restitusi, Bapak Ibu. Bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah masalah menggunakan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya di situ adalah menstabilkan identitas, stabilis the identity, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita bisa berkata dengan mereka, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik loh mencari kesalahan, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berkata seperti itu. Jadi mereka itu merasa, oh enak ya. Jadi emosinya lebih stabil, identitasnya lebih stabil Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidkan dulu kebenarannya, ya, pembuktian kebenarannya. Kita bisa mengatakan dengan mereka, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan dia mencubit, kamu bisa menjotos, kamu bisa menendang, seperti itu kan. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita berikan motivasi, kita cari kebenaran dulu kesalahan itu. Setelah itu kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu juga mau jadi orang seperti apa? Kedepannya mau gimana? Nah, kita bisa menanyakan itu Bapak Ibu. Jika ada siswa kita ya masih belum juga terkendali untuk membawa ke perubahannya. Jadi Bapak Ibu bisa membawa mereka ke dalam segitiga restitusi ini. Oke, Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya tentang budaya positif. Kesimpulannya adalah dalam sebuah pembelajaran diperlukan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif dalam lingkungan maupun kelas. Jadi untuk membentuk budaya positif diperlukan suatu kedisiplinan positif yang tidak dengan ancaman, tidak dengan menggunakan hukuman atau paksaan. Maka dari itu diperlukan sebuah keyakinan kelas yang dapat membangun karakter siswa dalam lingkungannya sendiri. Demikian penyampaian saya tentang budaya positif. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu apabila ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawarah, izin bertanya. Sebelumnya saya mengetahui ini, saya memang sering sekali marah-marah dan menghukum siswa ya Bu, karena sering melanggar peraturan di sekolah. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengatasi siswa tersebut itu biar jerah gitu Bu, biar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut, seperti terlambat, piketnya berangkatnya siang. Itu gimana Bu cara mengatasinya? Baik Bu Siti, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi di sini Ibu Siti bisa menggunakan cara itu sudah diingatkan berulang-ulang ya Bu. Memang kadang kita kalau tidak menjaga KSE kita, kompetensi kesadaran emosional, memang kita menghadapi siswa itu memang bawaannya pengen emosi ya Bu. Tapi di sini saya memberikan tentang jadi di situ Ibu bisa memanggil siswa Bu, tanyakan, kalau menurut kamu hal seperti ini benar nggak sih? Apa sih kesalahan-kesalahan seperti ini selalu kamu perbuat? Apa yang membuat kamu selalu membuat kesalahan ini? Nah, biarkan mereka berbicara Bu, mengungkapkan tentang perasaannya, sehingga mereka kenapa kok mereka masih sering telat, kenapa mereka kok masih sering nggak aktif berangkat sekolah. Ibu bisa tanyakan melalui menstabilkan identitas. Jadi tanyakan dulu, berbuat salah itu memang bukan hal yang salah. Tidak semua orang memang sempurna. Nah, tapi Ibu bisa menanyakan sama mereka,
Kenapa sih kamu kok berbuat seperti ini? Apa alasannya? Kalau Ibu gali jawaban dari dia itu apa? Nah, setelah itu Ibu bisa kembali memvalidasi kesalahan-kesalahan sehingga terjadi suatu kebenaran. Seperti itu, Ibu validasi dulu kebenarannya dari kesalahan yang sudah mereka buat itu apa? Apa tujuannya? Kenapa sih kok kamu seperti itu? Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kan sebagai guru, saya tidak akan mencari kesalahan yang kamu perbuat. Saya hanya ingin mencari solusi, gimana supaya kamu bisa berubah. Nah, Ibu tanyakan seperti itu, terus Ibu validasi. Kamu patut bangga, kamu hanya telat ke sekolah. Untung aja kamu cuma telat, tapi kamu masih semangat kan untuk belajar. Nah, kamu pengen jadi apa ke depannya? Ibu bisa tanyakan mereka. Jadi mereka mulai memiliki, oh iya, saya memiliki cita-cita seperti ini yang harus saya kembangkan, seperti itu. Dari itu mereka akan berpikir bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu kurang tepat, seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas, apa yang kita percaya tentang keluarga, Ibu bisa tanyakan seperti itu kepada mereka, lalu Ibu simpan jawaban mereka, Ibu bisa mengolahnya kembali dan memotivasinya sehingga mereka memiliki semangat lagi dan melakukan perubahan menggunakan cara yaitu segitiga restitusi. Seperti itu Bu Septia. Adakah pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup Bapak Ibu ya? Jika sudah cukup, demikian materi webinar hari ini tentang budaya positif. Mohon maaf saya sebagai penyampai materi apabila dalam saya menyampaikan terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih juga.